pengetahuan Anda tentang produk. Ya, ini penting. Jadi pertama Anda harus tahu dulu dong produk apa yang akan Anda tawarkan. Untuk itu sebagai agent baru sebaiknya Anda rajin untuk mengikuti training, pelatihan baik dari Prudential maupun di luar Prudential ya, dan juga tentunya konsultasi dengan leader itu yang paling penting. Yang kedua itu keyakinan Anda akan produk. Nah, kita bersyukur sekali kita berada di Prudential di mana produknya sekarang udah lengkap banget. Ada unit link, ada tradisional. Jadi menurut saya, kalau Anda yakin dengan produk unit link, juallah produk unit link. Kalau Anda yakin dengan produk tradisional dan Anda tidak begitu yakin dengan produk unit link, ya juallah produk tradisional. Karena menurut saya, kalau kita sendiri yakin, agent sendiri yakin, maka kita bisa meyakinkan calon nasabah kita untuk closing. Ya. Yang ketiga adalah cari komunitas yang memiliki kemampuan untuk bayar premi besar. Ya, itu karena kalaupun kita memiliki kemampuan, tapi kalau kita nggak punya komunitas, maka semuanya akan sia-sia. Ya, yang keempat adalah action. Jangan pernah takut untuk ditolak. Jangan pernah menjadi dukun sendiri. Ya, pakai dipikir, oh, kayaknya orang ini nggak bisa diprospek deh. Kayaknya orang ini anti asuransi. Oh, kayaknya orang ini nggak bisa diprospek, kayaknya orangnya jahat sih gitu ya. Jadi jangan dipikirin sendiri gitu. Anda harus tetap bisa melakukan action. Walaupun orang itu menolak Anda, nggak apa-apa. Tetap jalin hubungan baik dengan calon nasabah-nasabah Anda. Ya, sehingga menurut saya kesimpulannya ya closing big case itu adalah pertemuan. Next, pertemuan antara kesempatan dengan persiapan. Artinya kalau kita hanya mengikuti training tapi kita nggak pernah action, maka kita nggak akan pernah closing. Begitu juga kalau kita hanya aktivitas terus gitu ya, kita coba prospek terus ya, hantam sana hantam sini, tapi kita nggak pernah melakukan training dan kita nggak pernah konsultasi dengan leader. Kita nggak pernah tahu kesalahan kita di mana. Nah, jadi ingat teman-teman ya, untuk bisa closing big case itu harus ada persiapan pertemuan antara persiapan dengan kesempatan ya, jadi semuanya itu harus balance. Nah, bagaimana saya menggunakan konsep-konsep dalam bisa untuk closing big case ya dalam menemui calon-calon nasabah saya. Sebenarnya ada banyak konsep sih teman-teman ya, tapi karena waktunya terbatas, jadi hari ini saya hanya sharingkan 2 konsep aja yang sering saya pakai ya. Yang pertama adalah konsep income protection. Ya, jadi saya senang sekali pakai konsep income protection ini karena market saya adalah ibu-ibu rumah tangga, istri pengusaha, mama-mama cantik yang nungguin anaknya di sekolah, itu saya senang banget ya. Jadi saya awal mulanya ice breaking dulu. Jadi teman-teman harus tahu dalam memulai prospek ya, yang pertama Anda harus menguasai dulu ice breaking. Anda bisa nanya ke leader Anda bagaimana ice breaking yang baik ya, tanpa basa-basi, tanpa berbelit-belit dan bertele-tele ya. Nah, setelah itu saya akan memulai percakapan. Saya awalnya nanya dulu, Ci, suaminya kerja apa? Saya tanya dulu suaminya kerja apa. Cici sendiri kerja apa? Saya lebih senang kalau misalnya si Cici tersebut bilangnya saya nggak kerja gitu. Jadi saya bisa ngomong, wah berarti income 100% dari suami dong. Ci, ngomong-ngomong Cici udah pernah nggak sih dengar tentang income protection? Ya, tentunya kalau misalnya lawan bicara kita ngomong, oh apa ya itu income protection? Nah, di sini saya akan jelaskan konsep tentang income protection dengan menanyakan, Ci, berapa sih biaya atau gaya hidup yang harus ada setiap bulannya? Misal nih, si Cicinya nggak bisa jawab, aduh berapa ya? Nah, kita bisa mengarahkan, kalau Cici kira-kira di bawah 30 juta atau di atas 30 juta? Oh, kayaknya di atas 30 juta. Oh, kalau misalnya 50 juta di bawah atau di atasnya, Ci? Oh, kayaknya ya sekitar 50 juta. Nah, Ci, artinya Ci, ada atau nggak ada pencari nafkah, 50 juta itu harus tersedia loh. Itu yang namanya income protection. Ya, nah dari sini saya akan mulai mengajarkan bagaimana saya akan men-sharingkan bagaimana cara menghitung income protection dalam setiap keluarga, karena menurut saya tiap keluarga pasti berbeda-beda disesuaikan dengan gaya hidup dari keluarga tersebut ya. Nah, kemudian setelah saya sharingkan, saya mulai menanyakan kalau dengan misal nih ya, misal dengan gaya hidup 30 juta per bulan, artinya calon nasabah tersebut harus memiliki income protection senilai lebih kurang 6 miliar. Nah, saya akan menanyakan dengan premi segini kira-kira berat enggak?
Kalau misal nasabah merasa keberatan, saya akan bantu gimana caranya untuk nasabah bisa memiliki income protection yang maksimal, tapi sesuai dengan budget. Mungkin dengan menurunkan usia pertanggungannya, disesuaikan dengan usia mandiri dari anaknya, sehingga di mana ketika anaknya sudah mandiri, otomatis income protection-nya bisa lah atau boleh dikurangin. Nah, itu adalah salah satu caranya ya. Nah, produk yang saya tawarkan biasanya CCB atau PCB 88. Jadi tergantung lagi ketika saya mulai menanyakan apakah sebelumnya tidak keberatan dengan produk unit link. Kalau misalnya si calon nasabah tersebut memiliki keterbatasan, misalnya dalam biaya gitu ya, saya tetap akan mengarahkan ke unit link. Misalnya kemampuannya hanya 1 atau 2 juta per bulan nih, saya akan mengarahkannya ke unit link. Tapi kalau market saya yang saya temui adalah menengah ke atas yang memiliki kemampuan yang lebih, biasanya saya akan tawarkan ke produk PCB 88. Ya karena PCB 88 saya memang lebih suka presentasikan dengan cara bayar yang 5 tahun, teman-teman. Karena menurut saya itu produk yang murah sekali dengan manfaat yang luar biasa. Ya, jadi produk yang saya tawarkan biasanya CCP atau PCB 88. Jadi sehingga kalau misalnya nasabah memiliki gaya hidup 30 juta per bulan, maka saya bisa menawarkan closing dengan manfaat 6 miliar uang pertanggungan. Kalau 50 juta per bulan, berarti uang pertanggungannya bisa 10 miliar. Nah, itu termasuk closing big case kan? Nah, konsep yang kedua yang biasanya saya pakai adalah konsep perlindungan hutang usaha. Nah, konsep ini saya belajar dari teman saya Winas Widiantara yang luar biasa ya, dan cukup berguna juga, dan saya men-sharingkan ke nasabah dan cukup mendapatkan respon yang bagus juga ya. Biasanya market saya ini adalah orang-orang yang punya bisnis. Jadi kalau seandainya saya pergi dan lagi ketemu dengan teman saya mungkin yang sedang bareng sama suaminya yang punya bisnis, saya mulai akan ice breaking dulu, pendekatan dulu, kemudian saya akan memulai perkataan, saya akan tanya, kok bisnisnya bisnis apa? Saya tanya dulu ya. Kemudian saya mulai mendekati. Misalnya nih yang saya ajak bicara misalnya Bapak aja ya biar lebih resmi ya. Jadi saya bilang, wah bisnis Bapak kelihatannya cukup maju ya dan cukup besar ya. Boleh nggak Pak? Saya belajar nih dari Bapak cara untuk membesarkan bisnis. Next. Nah, setahu saya Pak, untuk membesarkan bisnis itu ada 2 konsep. Yang pertama, dari keuntungan lalu diputar modal kembali. Yang kedua, pakai uang bank. Nah, menurut Bapak, konsep mana yang Bapak pakai? Saya yakin ya 90% dari pebisnis yang besar itu pakai cara yang kedua ya. Nah, di sini saya bisa memulai lagi pembicaraan, Pak, kalau misal Bapak pakai uang bank, apakah Bapak sudah mempersiapkan nih backup kalau sampai terjadi resiko? Ya, nggak minta, Pak, kalau sampai terjadi resiko, maka hutang tersebut menjadi lunas ataukah menjadi tanggungan istri dan anak-anak Bapak gitu. Nah, kemudian saya akan menanyakan lagi, Pak, kalau saya nih punya solusi untuk backup Bapak, di backup plan ya di mana Bapak cukup menyisihkan 2-3% aja dari pokok pinjaman dan ada jaminan uang kembali, mau nggak? Nah, teman-teman, kenapa di sini saya bilang ada jaminan uang kembali? Karena produk yang saya tawarkan adalah Prucinta. Ya, jadi saya senang banget menjual Prucinta ya, karena menurut saya ini produk yang pasti cuan, pasti untung gitu ya, karena nggak ada kejadian duitnya balik plus 10%, belum lagi ada ditambah surplus sharing. Jadi kita ngomongnya udah jelas duluan di depan gitu ya. Apalagi menurut saya sebagai seorang pengusaha, nggak mungkin seorang pebisnis itu menjalankan bisnisnya sampai dia usia 80-90, jarang. Kebanyakan di usia 65 pasti mereka sudah memberikan bisnisnya itu ke generasi keduanya. Nah, di sana saya bisa memberikan masukan ya, Pak, kalau misalnya bikin perlindungan nggak usah panjang-panjang, Pak, sampai usia Bapak pensiun aja supaya untuk berikutnya biar anak Bapak sendiri yang berusaha untuk membesarkan bisnis ini. Jadi makanya kenapa saya senang pakai Prucinta, karena seandainya si calon nasabah ini usianya 40-45, setidaknya di usia 65 gitu ya, itu duitnya udah bisa cair dan saya bisa bilang bahwa itu nanti buat dana tambahan untuk pensiun Bapak gitu. Nah, teman-teman, 2 konsep ini yang sering saya pakai ya untuk saya bisa closing big case. Jadi yang saya tawarkan bukan hanya sekedar produk asuransi teman-teman ya, tapi adalah benefit, value dari produk yang saya tawarkan. Nah, dari sini otomatis orang bisa closing big case, karena kalau enggak, misal nih tiba-tiba kita datang prospek nasabah, kok coba lihat proposal ini kok
preminya segini, manfaatnya 10 miliar, orangnya pasti kaget-kaget kan, karena nggak tahu tujuannya apa. Tapi selama kita bisa membuka pikiran calon nasabah bahwa tujuannya itu apa, saya yakin closing big case itu adalah hal yang mudah sekali. Ya, setuju ya teman-teman ya. Nah, apalagi ditambah dengan bonansa ya, pasti pencapaian PCC Anda tahun ini pasti luar biasa. Nah, ini adalah slide saya yang terakhir ya teman-teman ya. Saya percaya sekali dengan hukum ini. Saya belajar dari Pak Martinus ya, be kali do sama dengan have. Ya, tadi yang saya ajarkan itu semua adalah do, aktivitas yang kita lakukan. Ya, banyak nggak kita lihat orang-orang di sekeliling kita, kelihatannya gini, wah, teman saya itu setiap hari prospek 10 loh. Dia itu prospek udah sampai ratusan loh, tapi nggak ada satupun yang closing. Ada nggak teman-teman yang melihat seperti itu? Atau teman-teman melihat, gila tuh ada agent baru ya, belum ikut training tuh, belum full, belum ngerti apa-apa, prospek orang sekali, langsung closing 200 juta API gitu ya, bisa 300 juta API gitu. Nah, dari sini saya belajar ya, dan saya mempercayai hukum ini, bahwa apapun yang kita lakukan, tapi kalau tidak disupport dengan B, maka hasilnya itu nothing, gitu ya menurut saya. Jadi B itu apa sih? Bagi saya B itu adalah karakter kita. B itu adalah integritas kita. B itu bagaimana kepribadian kita, bagaimana kita menjadi orang yang baik ya. Kita mungkin selama ini kita masih menyimpan masalah atau ada sesuatu yang belum terselesaikan mungkin dengan orang tua, pasangan, anak, saudara, agent ataupun leader. Saya rasa selesaikan itu dulu dengan baik gitu. Karena saya percaya kalau kita sudah nggak ada ganjelan lagi, nggak ada hambatan dalam diri kita, maka saya percaya apa yang kita kerjakan itu semuanya pasti berhasil baik gitu ya. Dan saya percaya juga yang terakhir, kedekatan kita dengan Tuhan ya. Kita harus apa ya? Maksudnya mempertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan itu kepada Tuhan gitu. Jadi lakukan yang terbaik, lakukanlah dengan kasih, lakukanlah dengan tulus, teman-teman. Saya percaya ketika kita melakukan semua itu, pasti kita akan dipertemukan dengan kesempatan-kesempatan yang bisa membawa kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi ya. Jadi teman-teman ya, saya bukan orang yang terbaik, saya bukan juga orang yang bagaimana, tapi saya adalah orang yang mau belajar untuk menjadi lebih baik dan lebih baik setiap harinya gitu ya. Dan saya